Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai modul Technical Research. Jadi ini adalah modul pertama yang harus teman-teman lihat ketika teman-teman ini belajar mengenai Technical Research. Jadi ini akan kita bagikan secara gratis kepada semua teman-teman member Discord Akademi Kripto. Sebelumnya kita akan membahas sebenarnya apa sih technical research itu. Jadi technical research itu merupakan suatu pendekatan untuk mengantisipasi harga di masa depan melalui harga yang ada di masa lalu. Jadi ingat ya, keywordnya di sini adalah mengantisipasi, bukan memprediksi. Karena pada dasarnya tidak ada yang bisa memprediksi market. Kita hanya bisa mengantisipasi apa yang mungkin terjadi. Misalkan ada dua skenario antara naik dan turun. Ketika naik, saya harus melakukan aksi ini. Dan ketika saya salah, saya harus keluar di sini. Begitupun ketika turun. Apa yang harus saya lakukan ketika market ini turun? Apakah saya harus melakukan sell short ataukah saya harus melakukan pengambilan keuntungan atas posisi saya yang running? Jadi fungsi dari technical research itu adalah mengantisipasi apa yang mungkin terjadi, bukan memprediksi. Pertama, kita akan membahas mengenai trend. Ingat teman-teman, trend is your friend. Never fight the trend. Jadi saya selalu tahu semua trader hebat yang saya kenal itu memiliki genre trend followers. Apa itu maksudnya trend followers? Trend followers itu adalah trader yang memiliki kecenderungan untuk mengikuti trend. Atau arah wave-nya ini paling gede kemana, dia mengikuti. Jadi sama ketika teman-teman ini olahraga selancar ya atau surfing. Teman-teman nggak bisa surfing tanpa adanya ombak. Dan ketika ombak itu kecil ya, teman-teman juga nggak akan bisa surfing dengan efektif. Jadi teman-teman nunggu wave-nya dulu, baru teman-teman di situ bisa surfing. Ini juga sama. Di market juga sama. Apa yang terjadi ketika kita mencoba melawan tren? Yang ada ya kita malah sakit sendiri nantinya. Bayangin trennya arusnya ke sini, kamu mencoba nabrak ke sini. Apa yang terjadi? Ya yang ada kamu nggak bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Ini sama ya ketika naik terus tapi kamu malah jualin terus. Apa yang terjadi? Kamu akan merasa sakit hati ya. Oh ini marketnya naik terus nih, kenapa saya terus jual posisi saya? Atau wah ini marketnya terus-terusan naik nih, kenapa saya tetap buka posisi penjualan atau short sell? Jadi di situ teman-teman akan mengalami kerugian yang signifikan. Tapi kalau marketnya ini naik, general trendnya ini naik, terus teman-teman riding the wave, buy and hodl, keuntungannya akan jauh lebih maksimal. Nah di sini akan diajarin gimana sih caranya teman-teman ini melihat tren. Karena salah satu kesalahan utama yang paling fatal yang dialami oleh para trader ini adalah mereka tidak bisa membaca tren. Atau ketika mereka membaca tren ini ada kecenderungan bias-bias tertentu. Karena mereka nggak tahu sistemnya membaca tren itu seperti apa, sehingga mereka terjebak dalam tren yang salah. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam tren yang salah, maka dari itu kita akan ajarin cara teman-teman membaca tren di modul yang pertama ini. Nah, secara definisi, tren adalah pergerakan harga, naik atau turun dalam jangka waktu tertentu yang memiliki pola kecenderungan dan dapat diamati. By definitif ya, jadi teman-teman di sini quotes-nya harus teman-teman garis bawahi, dapat diamati. Ketika tren ini tidak bisa diamati, ya jelas kita nggak bisa menentukan arahnya. Sama seperti kita bisa mengantisipasi adanya potensi hujan karena kita melihat mendung. Sama aja kita bisa mengantisipasi datangnya pelangi setelah kita melihat hujan. Jadi kecenderungan tersebut akan selalu terulang dan kita bisa mengambil sikap atas kecenderungan yang kita perhatikan tersebut. Sebenarnya apa sih pentingnya menganalisa tren? Ini ada beberapa poin mengapa tren itu penting untuk diperhatikan. Pertama, mengetahui kemana arah pasar. Ini terkait dengan general movement dari pasar itu sendiri. Yang mana kalau kita salah bias, salah tempat, nah ini kita malah sakit sendiri. Seperti yang saya ungkapkan tadi ya, trennya naik kok kamu jual terus. Sama aja seperti trennya turun kok kamu beli terus. Sehingga teman-teman harus bisa mengidentifikasi tren supaya tidak terjebak di tren yang salah. Kedua, menentukan bias yang dipilih. Ya ini ketika market ini ada kecenderungan naik, ya kita biasnya melakukan pembelian. Kalau market ini kecenderungannya turun, biasnya kita adalah melakukan penjualan. Jangan kebalik, market lagi naik, biasnya malah jual. Atau market lagi turun, biasnya malah beli.
Ketiga, menentukan posisi masuk. Ini juga hal yang sangat penting karena ketika teman-teman ini tahu nih biasnya, oke, market naik, saya harus melakukan pembelian. Pertanyaannya, pembeliannya di mana? Atau sama aja kalau ini market mau turun, saya harus menjual, tapi menjualnya di mana? Itu pun harus teman-teman perhatikan supaya teman-teman ini tahu koridornya, tahu tempatnya dan bisa memaksimalkan entry, memaksimalkan exit untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan itu apa sih? Keuntungan itu adalah selisih antara harga di mana kamu membeli dan harga ketika kamu menjual. Jadi itulah yang disebut sebagai margin keuntungan. Dan terakhir ya, kelima, ini menentukan berapa lama berada dalam posisi. Ini juga sangat penting ya teman-teman, kaitannya dengan taking profit. Karena ingat, seberapa besar pun keuntungan yang kamu miliki ketika itu masih unrealized profits, itu masih belum realized profit. Jadi teman-teman, satu-satunya cara untuk merealisasikan keuntungan yang teman-teman miliki itu adalah dengan melakukan take profit. Tadi kita udah menjelaskan, technical research itu background yang besar. Kalau analysis itu adalah bagian dari risetnya. Karena ingat teman-teman, riset ini komponennya ada banyak. Dan ketika riset itu diturunkan, itu jadinya analisis. Jadi ketika teman-teman melakukan analisa tren, yang harus teman-teman lihat di sini adalah time frame. Time frame atau jangka waktu itu merupakan chart yang dilihat dari perspektif yang berbeda. Karena ingat, chart itu adalah kumpulan historis dari data harga yang sebelumnya. Dan dengan kita menentukan time frame, ini kita mau melihat chart ini dalam perspektif apa? Kalau misalkan saya mau melihat ini dalam perspektif mingguan, berarti disajikan chart mingguan. Kalau saya mau melihat perspektif dari bulanan, disajikan chart bulanan. Kalau saya pengen melihatnya dari perspektif chart 5 menit, ya ini saya disajikan chart 5 menit. Jadi ini sangat penting. Karena apa? Karena ketika kita nggak bisa menentukan time frame, kita juga nggak bisa melihat secara keseluruhan. Karena semakin besar time frame, ini semakin jauh pula kita bisa melihat ke depan. Sama aja Monas itu terlihat lebih jelas ketika teman-teman ini melihatnya di gedung yang lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman lihat Monas di bawah parkiran, ya itu mungkin juga kurang jelas. Atau melihat Monas yang lebih parah mungkin di bawah basement, malah nggak kelihatan sama sekali. Itulah pentingnya selalu menggunakan time frame yang lebih besar supaya teman-teman bisa melihat secara holistik. Dari sini bisa dipahami. Nah, ini contoh adalah chart bulanan dari Bitcoin. Ketika kita melihatnya chart bulanan, ini selama periode 2019 sampai 2023, jadi kita bisa melihat dengan jelas. Bahkan potensi Bitcoin yang mengalami koreksi di akhir tahun 2021, ini bisa kita lihat karena kita melihatnya di time frame bulanan atau monthly chart. Di mana di sini kita lihat ini adalah area tempat melakukan penjualan. Dan ketika ini tidak bisa berhasil menembus, yang terjadi justru penurunan. Nanti tentang area akan dijelaskan di berbagai modul selanjutnya. Tapi di sini apa yang bisa kita simpulkan dari chart bulanan Bitcoin ini adalah semakin besar time frame yang kita lihat, ini akan semakin tinggi pula. Jadi dari chart Bitcoin, di sini kita bisa melihat semakin besar time frame yang kita gunakan, maka kita bisa melihat secara holistik dan bisa menerawang ya jangka panjang ini kira-kira proyeksi harga akan kemana. Sehingga kita bisa mengantisipasi potensi penurunan atau potensi kenaikan dalam chart. Saya selalu menyarankan teman-teman ini kalau mau melihat the bigger picture, ini selalu lihat monthly chart. Jangan sampai kayak gini, saya mau lihat the bigger picture, saya mau jadi investor, tapi lihatnya chart 1 jam. Itu tidak relevan, karena Warren Buffett juga tidak berinvestasi pada sesuatu untuk kemudian dijual lagi 4 jam kemudian. Jadi nggak ada alasan kamu melihat chart 1 jam. At least harus 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, untuk bisa menentukan potensi jangka panjang ini arahnya kemana. Nah, ini chart mingguan Bitcoin selama Januari sampai September 2023. Ingat teman-teman, karena ini time frame-nya dikecilkan dari bulanan ke mingguan. Apa yang bisa teman-teman lihat di sini? Teman-teman bisa melihat semakin banyak candlestick atau informasi yang disajikan di sini. Tadi bulanan nggak terlalu banyak, tapi ketika diturunkan time frame-nya ke weekly, ini kita bisa melihat banyak candle. Karena di sini yang harus teman-teman lihat, satu candle ini bernilai 1 minggu. Jadi ketika tadi ada candle 1 bulan, itu adalah 4 candle weekly jadi 1. Oke, jadi bisa dipahami ya. Ini mewakili 7 hari.
karena ini 1 minggu. Kalau 1 bulan, ya ini adalah candle 1, 2, 3, 4. Ini masuknya candle 1 bulan. Karena dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi time frame itu sangat mempengaruhi jumlah candlestick yang bisa teman-teman lihat. Semakin teman-teman kecilkan time frame-nya 1 menit, yaitu bisa teman-teman hitung ya, dalam 1 hari itu ada berapa menit, dalam 1 bulan itu ada berapa hari, dalam 1 bulan itu ada berapa jam. Dan itu sangat mempengaruhi kita melihat ya dalam jangka panjang ini seperti apa. Dan ini ya ketika dikecilkan lagi jadi chart harian Bitcoin Januari sampai September 2023. Lebih banyak lagi informasinya ya, lebih banyak lagi candlenya. Formasinya jadi lebih kelihatan lagi ya. Ini naik turunnya dalam hari itu seperti ini ternyata. Kalau di bulan ini time frame-nya kelihatan agak besar ya. Tapi kalau di minggu agak mengecil. Terus kalau teman-teman lihat lagi di harian, ternyata lebih kecil lagi, lebih banyak lagi informasi yang bisa saya peroleh. Tapi teman-teman harus ingat, semakin banyak pula informasi yang teman-teman terima, bukan berarti analisa teman-teman akan menjadi semakin hebat. Karena ada beberapa informasi yang harus teman-teman kurasi dan teman-teman potong kalau teman-teman anggap itu nggak perlu. Kenapa? Karena ketika teman-teman di sini hampir semua informasi ini dimasukkan, yang terjadi adalah teman-teman jadinya terlalu banyak noise atau tidak bisa mengambil keputusan yang paling tepat karena terlalu banyak detail kecil yang masuk ya. Jadi detail itu harusnya seperlunya aja. Karena kalau teman-teman ingat ya, ada paradox of information juga di dalam market dan jangan sampai terjadi di teman-teman. Jadi teman-teman biasnya ini jadi kebalik karena terlalu banyak informasi yang masuk ya. Harusnya cukup lihat 4 candle, tapi karena lihat 400 candle jadi wah ini apa ya, naik, turun, atau kemana ini arah marketnya. Jadi itu harus teman-teman perhatikan benar-benar. Dan ini secara pribadi saya share ke teman-teman time frame yang saya gunakan. Saya telah melakukan banyak riset, banyak pertemuan di berbagai komunitas. Memang setiap orang ini memiliki time frame yang berbeda-beda untuk dilihat. Kenapa? Karena satu, orang ini memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. 2, stylenya mereka ini juga nggak sama. Dan 3, tujuan mereka di market ini beda. Ada yang kecenderungannya suka scalping, ada yang kecenderungannya suka day trading, ada yang kecenderungannya suka investing. Nah ini menyebabkan setiap trader memiliki preferensi time frame yang berbeda-beda. Step kedua untuk melihat tren setelah menentukan time frame adalah melakukan eyeballing. Apa itu eyeballing? Eyeballing ini merupakan suatu teknik ketika kita mengandalkan mata yang kita miliki untuk mendeteksi potensi pergerakan harga atau potensi tren di market. Jadi semakin sering kita melatih mata kita untuk melihat chart, melihat candlestick, melihat formasi-formasi harga, ini ada kecenderungan kita ini bisa mengetahui nih ya, kira-kira ini market ini mau bergerak kemana. Dan semakin mata kita ini diasah, ini kita akan semakin bagus ya menentukan biasnya. Ini sama ya teman-teman dalam hal apapun. Karena ingat ya, ketika teman-teman ini improve 1% aja setiap harinya, ini dalam 1 tahun skill teman-teman ini akan compounding dengan sangat pesat. Jadi jangan remehkan progres kecil dan terus latih mata kita untuk melihat chart minimal sejam lah sehari. Kalau teman-teman awalnya masih bingung, saya yakin di hari ke-7 bingungnya ini udah mulai hilang dikit. Di bulan pertama, teman-teman udah paham meskipun masih harus mikir sekali 2 kali. Di bulan ketiga, teman-teman udah tanpa mikir lagi lihat chart, udah tahu ini tren ini arahnya kemana. Lihatlah chart sebanyak mungkin ya. Dalam 1 hari ya mungkin kadang ya kalau nggak ada kegiatan ya buka HP, buka aplikasi trading, dipantengin dulu chartnya ya, diresapi dulu ya. Jangan mikir apa-apa lah, diresapi dulu. Supaya apa? Supaya visualnya itu masuk ke dalam otak kita. Supaya otak kita merekam. Supaya membentuk memori di dalam alam bawah sadar kita tentang pergerakan candlestick ini, pergerakan harga ini. Baru nanti kita pikir ya, ini kenapa bisa muncul candlestick seperti ini. Ya, jadi eyeballing ini sangat penting ya ketika teman-teman ini mau melakukan analisa tren. Nah, ini sebelumnya ya saya ungkapkan cara teman-teman ini untuk melatih teknik eyeballingnya. Sejam ya, minimal sehari ini harus charting. Harus cobalah ya, lihat-lihat dulu ya, ditarik-tarik dulu ya garisnya.
Dan kemudian minimal ya teman-teman ini amati 20 aset altcoin dalam satu hari. Jadi buka exchange crypto ya, coba dilihat Bitcoin, coba dilihat Ethereum, dilihat Solana, dilihat BNB, dilihat Ripple. Dicek-cek dulu ya, minimal 20 koin dalam satu hari. Terus teman-teman lihat nih pergerakan dari masing-masing koin tersebut. Apakah dia naik, apakah dia turun, apakah dia seperti apa. Coba teman-teman lihat dulu. Ya, teman-teman resapi dulu, baru nanti memori itu akan tertransformasi ke otak untuk otak ini memberikan sinyal ya. Oh ini ternyata seperti ini. Oh ini ternyata seperti ini. Karena ingat teman-teman kalau belajar teori dulu tapi nggak pernah pengamatan sama sekali. Otak kita itu tidak akan bisa terangsang dengan baik. Caranya otak kita bisa terangsang dengan baik itu adalah dengan cara kita lihat dulu, kita amati dulu, baru kita pelajari teorinya. Karena itu yang saya lakukan. Kalau saya baca dulu teorinya, ya saya nggak akan tahu. Karena manusia itu adalah makhluk visual. Kalau kita lihat, oh visualisasinya seperti ini. Baru kita berpikir, ini apa sih? Oh ini ternyata candle. Oh ini apa sih? Oh ini ternyata time frame. Oh ini apa sih? Oh ini ternyata trend line. Itu akan jauh lebih bagus proses belajarnya. Karena apa? Karena visualisasi yang diberikan ke otak kita, akhirnya kita transformasikan ke dalam suatu pendekatan-pendekatan tertentu. Ya, jadi teman-teman harus lihat dulu visualnya, setelah itu baru teman-teman pelajari teorinya. Jangan kebalik. Dan ketiga, saya sarankan nggak hanya dilihat-lihat ya, tapi cobalah dioret-oret chartnya. Kemudian dicatat, kemudian diamati. Kira-kira koin ini memiliki kecenderungan seperti ini ketika dibandingkan dengan koin yang ini. Oh ternyata koin yang ini memiliki kecenderungan seperti ini bila dibandingkan dengan koin yang lain lagi. Ketika teman-teman udah melalui proses eyeballing dan belajar seperti ini, saya yakin 1% tiap hari ini akan compounding skill teman-teman. Jadi saya yakin 1 bulan pertama jadi lebih bagus ya, 3 bulan udah jago banget ya. Terus mungkin di 1 tahun pertama udah jadi trader yang profitable. Amin. Teman-teman kalau pilih platform buat screening ini bisa di mana aja. Teman-teman bisa pakai basic crypto data seperti CoinGecko, CoinMarketCap atau aplikasi charting seperti TradingView yang lebih advance. Atau biasanya di berbagai centralized exchange ini bisa ya teman-teman lakukan charting. Pakai centralized exchange apapun dalam negeri atau luar negeri selalu ada platform chartingnya. Jadi teman-teman harus sortir. Saya sarankan selalu sortir yang memiliki volume tertinggi atau kenaikan harga tertinggi dalam periode waktu tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mempermudah kita proses screening. Karena koin yang diminati itu selalu banyak diperdagangkan, volumenya tinggi, sehingga kita bisa amati chartnya ini lebih baik. Ketiga, ini adalah langkah yang lebih konkret, lebih spesifik, lebih komprehensif, yaitu adalah melakukan market programming. Sama seperti teman-teman ini ngoding ya, selalu ada programnya, selalu ada bahasa pemrograman tertentu. Sama juga di market, kita akan ajari dari yang paling dasar. Supaya teman-teman ini bisa memprogram marketnya, melihat ini kecenderungannya seperti apa secara komprehensif. Jadi nggak ada ya yang namanya subjektif. Kalau subjektif, oh ini kira-kira naik nih, oh ini kira-kira turun. Itu yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ini melakukan yang namanya eyeballing. Tapi ketika teman-teman ini melakukan market programming, ini sifatnya fix atau sifatnya ini pasti. Jadi gimana cara melakukan market programming? Yuk kita lihat supaya kita bisa mengetahui ya kira-kira trennya ini apa? Bullish kah, bearish kah atau sideways? Bullish ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan, bearish ada kecenderungan untuk mengalami penurunan, dan sideways ini ada kecenderungan untuk tetap trennya. Jadi trennya ini nggak kemana-mana, nggak naik, nggak turun juga. Ini struktur market bullish atau struktur yang mengalami kenaikan. Apa itu? Kalau kita lihat dari eyeballing, kalau market naik ya, dari bawah selalu naik ke atas. Atau yang awalnya di titik yang rendah selalu ke titik yang tinggi. Cuman kalau kita melakukan market programming, ini lebih spesifik lagi. Ingat ya teman-teman, harga itu adalah kumpulan dari banyak titik. Dan market itu selalu membentuk titik harga tertentu. Ingat ketika market ini bullish atau memiliki kecenderungan untuk mengalami kenaikan, market ini selalu membentuk yang namanya higher high dan higher low. Atau titik tinggi yang lebih tinggi dan titik rendah yang lebih tinggi. Jadi titik rendahnya ini apa yang terjadi? Semakin tinggi, dan titik tinggi di sini ini juga naik semakin tinggi lagi. Jadi ini adalah struktur market
bullish. Selalu membuat higher low dan selalu membuat higher high. Jadi ingat ya teman-teman, ini adalah bullish market structure atau struktur pasar yang mengalami kenaikan. Nah ini contoh Bitcoin dari periode Januari sampai Juli 2023. Jadi market selalu membentuk yang namanya higher low, kemudian higher high. Ya, higher low, higher high lagi. Ini adalah struktur market yang bullish. Jadi kalau kita melakukan eyeballing, ya yang paling gampang, oh ini naik nih. Cara taunya naik gimana? Ya ini bermula dari titik sini, ini udah di titik sini. Titiknya tambah tinggi terus. Nah itu secara eyeballing. Tapi kalau kita melakukan market programming, ini lebih spesifik lagi. Kenapa ini mengalami kenaikan? Kenapa ini disebut sebagai market yang bullish? Karena membentuk yang namanya higher low dan juga higher high. Higher low dan juga higher high lagi. Nah, selanjutnya kita akan bahas struktur market yang bearish atau bearish market structure. Market yang memiliki kecenderungan untuk mengalami penurunan. Di mana market yang memiliki kecenderungan untuk mengalami penurunan, ini selalu membentuk yang namanya lower high dan lower low. Lower high adalah titik tinggi yang lebih rendah dan lower low ini adalah titik rendah yang semakin rendah. Jadi ingat ya, kalau teman-teman melakukan eyeballing, oke, market ini turun. Tahu dari mana? Ini titiknya awalnya tinggi, terus turun, jadinya lebih rendah. Itu kalau eyeballing. Tapi kalau kita melihat struktur yang lebih jelas, ini marketnya turun, marketnya bearish. Karena apa? Karena dia terus membentuk lower low dan lower high. Lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi titik rendahnya ini semakin rendah dan sementara titik tingginya ini nggak bisa mengalami penembusan. Tapi yang terjadi dia turun lagi membentuk titik tinggi yang lebih rendah lagi. Jadi terus-terusan membuat titik yang lebih rendah. Jadi itu adalah kunci dari market yang bearish. Nah ini adalah contoh market bearish. Ini harga Bitcoin November 2021 sampai Mei 2022. Di mana di sini terus membuat lower low, lower high ya, lower low, lower high lagi. Dia tidak berhasil ya menembus membuat harga yang lebih tinggi lagi. Tapi malah harga tinggi ini turun lagi, lebih rendah lagi. Dan di sini mengalami penurunan lagi. Jadi kalau kita eyeballing, harganya ini awalnya di atas nih. Terus dia tiba-tiba turun ke bawah. Berarti market ini lagi bearish. Nah, selanjutnya ini struktur market yang ketiga itu adalah struktur market sideways atau market yang nggak naik juga nggak turun. Jadi gimana kita tahu ini nggak naik nggak turun? Ini marketnya selalu membentuk yang namanya equal low dan juga equal high. Jadi titik rendahnya ini selalu sama dan titik tingginya ini juga selalu sama. Ketika harga ini mendekati titik tinggi yang di sini, yang terjadi adalah penolakan. Tapi ketika harga mendekati titik low yang di sini, harga juga mengalami pemantulan. Jadi market ini nggak kemana-mana ya, nggak semakin tinggi juga, nggak semakin turun juga, tetap di situ-situ aja. Dan ini contoh sideways market dari Bitcoin, ini time frame H4 15 Februari 2022, di mana di sini membuat yang nama equal low ya dan membuat equal high. Ketika dia mendekati area tinggi yang ada di sini, yang terjadi justru penolakan atau rejection. Jadi dia nggak kemana-mana ya teman-teman. Ini kalau dilihat juga nggak naik, juga nggak turun. Nggak yang dari titik sini ke titik sini atau dari titik sini ke titik sini. Yang ada dia hanya melakukan sideways atau tren harga yang nggak naik kemana-mana. Step keempat untuk melakukan analisa tren ini adalah dengan cara menggambar trend line. Namanya aja tren. Untuk mengetahui tren kita bisa menggambar trend line. Tren adalah tren, kecenderungan, line adalah garis. Jadi trend line ini adalah garis tren atau garis kecenderungan harga. Ingat saya sudah menjelaskan sebelumnya, market itu adalah tempat berkumpulnya titik harga. Sementara ketika kita menggambar trend line, ini kita bisa menghubungkan dua titik harga yang berbeda untuk melihat kecenderungan. Apakah market ini naik atau market ini turun. Jadi di sini bisa kita gunakan ya trend line untuk mengidentifikasi tren. Jadi ingat teman-teman, ketika trennya ini bullish, yang kita gambar ini adalah uptrend trend line atau trend line yang naik seperti ini. Tapi ketika marketnya ini turun, ini downtrend trend line atau tren yang turun seperti ini. Ya, jadi ini bisa teman-teman lihat, ini contoh trend line-nya. Dan ini adalah contoh uptrend trend line. Itu adalah digambar di bawah titik harga. Ingat, kalau marketnya bullish, marketnya naik, ini gambar trend line-nya itu di bawah
titik harga. Jadi ini mengalami kenaikan ya, tapi kita gambarnya di bawah titik harganya. Ini adalah titik harga, titik harga, titik harga. Jadi trendline itu merupakan garis diagonal yang menghubungkan minimal 2 titik harga. Ingat ya teman-teman, kalau cuma satu aja titik harganya, apakah trendline-nya ini valid? Jawabannya enggak. Tapi kalau trendline-nya ini 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ini semakin valid. Semakin banyak titik harga yang terhubung dalam trendline-nya, itu menunjukkan trendline tersebut itu semakin valid. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit titik harganya, ini trendline-nya itu semakin kurang valid. Karena apa? Karena data historis sebelumnya mengungkapkan semakin banyak data ya, itu membuat informasinya akan menjadi semakin valid. Jadi di sini bisa dipahami kalau marketnya bullish, trendline yang digambar itu di bawah titik harga. Dan selanjutnya ini adalah downtrend trendline, kebalikan dari uptrend trendline. Uptrend trendline digambar di bawah titik harga. Tapi kalau downtrend trendline ini digambar di atas titik harga. Dimana di sini teman-teman lihat ya, ini harga di titik tinggi, kemudian ini titik harga yang kedua, ini titik harga yang ketiga. Dimana di sini peluang yang bisa teman-teman ambil ini adalah membuka posisi perdagangan penjualan. Atau istilahnya di market derivatif itu adalah short sell. Dimana teman-teman bisa memperoleh keuntungan ketika market ini turun. Atau ketika teman-teman ini mau melakukan take profit atau pengambilan profit. Ya ini nunggu ya ketika dia udah mendekati trendline ini baru kita melakukan yang namanya penjualan. Terakhir, kita bisa menggunakan indikator. Indikator itu adalah suatu alat, suatu ramuan yang mana menggabungkan berbagai data historis supaya bisa diolah menjadi informasi tertentu. Yang mana informasinya bisa kita jadikan untuk pengambilan keputusan investasi atau keputusan trading. Jadi ingat, indikator itu sifatnya opsional, sifatnya nggak wajib. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa supaya bisa mendukung kita mengambil keputusan tertentu. Di mana ini ada beberapa trend following indicators atau indikator untuk melihat tren pergerakan harga. Pertama, kita bisa pakai EMA, kedua kita bisa pakai Bollinger Band, ketiga bisa pakai super trend dan berbagai indikator yang lain. Pertama, kita akan membahas mengenai moving average. Moving average ini adalah indikator yang paling banyak digunakan, paling umum, paling basic yang semua trader harus tahu. Jadi moving average, jadi ada kata-kata average atau rata-rata. Ini adalah indikator yang memformulasikan tren yang ada saat ini dari rata-rata harga sebelumnya dalam periode tertentu. Jadi kita memilih ya moving average ini di periode berapa. Jadi nanti harga ini di rata-rata dan memiliki kecenderungan ya yang mana mengikuti di atas harga atau di bawah harga. Ketika moving average ini berada di atas harga, ini menunjukkan kecenderungan yang bullish. Karena apa? Karena rata-rata harga sebelumnya itu ada di bawah harga yang ada saat ini. Jadi bisa dipahami ya, karena dia ada di bawah saat ini, berarti harga sekarang dianggap lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, berarti tandanya bullish. Begitu juga sebaliknya, kalau moving average ini di bawah, itu ada kecenderungan kita harus melakukan penjualan, bisa melakukan short sell. Kenapa? Karena kita melihat potensi harga ini terus mengalami penurunan. Jadi kalau harga ini ada di atas ya, ini teman-teman biasnya kecenderungannya adalah long only, buy only, beli. Karena apa? Karena harga ini ada di atas moving average-nya. Baru ketika ini ada reversal atau harga ini menembus moving average-nya, ini menunjukkan potensi turun. Dan ketika di sini kita melakukan penjualan, kita bisa membuka posisi short sell juga. Ya ini apa yang terjadi? Harga ini mengalami penurunan. Breakdown menunjukkan adanya potensi reversal pada tren harga. Selanjutnya, trend indicators yang bisa teman-teman gunakan ini adalah Bollinger Band. Jadi Bollinger Band ini 2-in-1 indicator. Maksudnya apa? Pertama, dia adalah indikator tren untuk menunjukkan potensi harga ini bullish atau bearish. Kedua, dia juga adalah oscillator indicator. Apa itu oscillator indicator? Oscillator indicator itu indikator yang menunjukkan momentum. Apakah sudah terlalu banyak pembeli? Apakah sudah terlalu banyak penjual? Jadi kalau udah terlalu banyak pembeli, harga biasanya koreksi. Begitu juga sebaliknya, kalau udah terlalu banyak penjual, harga biasanya mengalami rebound atau kenaikan. Jadi di sini yang di tengah
garis ini biasanya adalah moving average 20. Dan di sini adalah bagian lower band dan di atas ini adalah bagian upper band. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ketika harga ini close di atas garis tengah dari Bollinger Band, ini yang terjadi adalah harga ini mengalami kenaikan. Sampai akhirnya dia berada di atas upper band-nya. Yang terjadi adalah penolakan atau penurunan harga. Begitu juga seterusnya ya, ini bisa dijadikan moving average-nya. Ya, yang di tengah ini untuk retest kita bisa melakukan pembelian di sini. Dan setiap kali dia mendekati area upper dari Bollinger Band-nya, dia mengalami penolakan. Begitupun di sini ya, ini mengalami potensi breakout, tapi ini ada di area upper band-nya dan mengalami penurunan. Dan bisa teman-teman lihat ya, setiap kali dia ada di bagian bawah lower band-nya, dia mengalami pemantulan. Ada di bawah lower band, pemantulan lagi, mendekati lower band, pemantulan lagi, dan seterusnya. Jadi ini indikator 2-in-1 yang bisa teman-teman pakai untuk melihat tren dan juga melihat kejenuhan market momentum. Nah, selanjutnya ini adalah indikator super trend. Biasanya orang-orang suka menggunakan indikator super trend ini untuk melihat mega trendnya. Biasanya time frame yang digunakan itu adalah weekly. Yang mana ini adalah indikator untuk melihat, oh ini adalah potensi bull market. Oh kita akan berubah ke bear market. Ini melihatnya pakai indikator super trend ini. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk time frame yang besar ya. Dimana kalau harga ini ada di atas area hijau, ini adalah bias buy or long. Tapi kalau harganya ini udah di fase merah ya, di bagian merah, ini saatnya take profit atau melakukan posisi sell short ketika teman-teman tradingnya ini di derivatif. Lalu akan muncul pertanyaan, saya tadi udah ngajarin 5 cara mengidentifikasi tren. Teman-teman pasti berpikir, dari kelima tersebut mana cara yang paling efektif digunakan? Jawabannya, kalau bisa semua, kenapa enggak? Pada dasarnya, semakin banyak confluence, ya, ini akan membentuk conviction yang lebih tinggi. Jadi kalau 5-5-nya itu memenuhi kriteria dan mendukung bias kita untuk menyatakan oh ini bullish, oh ini bearish, itu akan jauh lebih bagus daripada hanya satu metode saja yang masuk dengan bias yang kita lihat di market saat ini. Seperti contohnya seperti ini. Ini secara market programming kita tahu market naik. Kenapa? Karena dia membentuk low, dan higher low. Dan ini pun juga sesuai dengan trend line. Ya, garis trend line-nya ini dipatuhi 2 kali, berarti ada peluang dipatuhi yang ketiga kalinya. Dan di sini Bollinger Band-nya bisa teman-teman lihat dia di area jenuh jual. Sehingga yang terjadi di sini adalah mengalami pemantulan atau kenaikan. Jadi ini adalah 3 setup jadi 1. Pertama kita melakukan market programming, bullish. Kedua, trend line, uptrend, ada potensi bullish dan pemantulan di titik ketiganya. Dan ketiga, ini Bollinger Band-nya ada di area yang jenuh jual. Sehingga ada potensi melakukan pemantulan. Jadi ini adalah 3 setup jadi 1. Ya. Jadi kalau ditanya semakin bagus. Jadi kalau ditanya apakah semakin banyak ya metodenya untuk melihat trennya itu semakin bagus, ya jawabannya itu iya. Karena semakin banyak ya keyakinan kita terhadap kita melihat sesuatu. Sama juga ya, di sini ini perpaduan trend line, trend indicator dan juga market programming. Di mana di sini kita tahu ya, marketnya ini eyeballing aja turun. Kenapa kita bisa tahu turun? Ya karena titiknya awalnya tinggi di sini ya, terus habis itu turun marketnya. Dan secara programming ini membentuk low, lower high. Dan trend line-nya ya, di sini ada potensi rejection yang ketiga kalinya. Di reject pertama, di reject kedua, dan ketiga kalinya ada chance di reject. Dan di sini kita lihat juga moving average-nya juga ada di atas harga ya, menunjukkan tren yang bearish. Jadi bisa kita kombinasikan ya beberapa setup kombinasi untuk melihat posibilitas tren harga. Jadi semakin banyak confluence akan semakin tinggi pula ya keyakinan kita terhadap posisi ini bullish atau bearish. Market ini kira-kira mau naik atau turun. Oke, cukup sekian untuk modul pertama mengenai trend analysis. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai jumpa di modul selanjutnya.